على استخدام دائم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية في تطوير تعليم العربية بإندونيسيا، وكذلك في تطوير تعليمه شامل بالتعاون العلمي والثقافي وفي جميع مجالات التعاون الممكنة التي يمكن أن يشارك بها المركز. Central Java. I really enjoyed the concept of an integrated school where it is time for every government to take more action. Pada hari ini, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bagi yang muslim dan bagi non-muslim dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Dharma Wanita Persatuan. Hadirin kami mohon berdiri. Ya anggotanya bina jiwa raga budi pekertinan luhur tegakkan tekadnya Dharma Wanita Persatuan. Hadirin kami persilahkan. Ada tulisan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis. Majalis. Salah baca. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. Dia pegang aturan. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Gitu. Kalau orang Jawa bilang, "Nek nyatur ge bahasa Indonesia ini apa ya?" Ngandelin. Mengandalkan. Oh, terus selesai pulang habis seminggu nggak sampai nggak entek gitu ya, nggak habis gitu ya. Jadi sustainable charity, bukan charity ya. Apa ya? Kalau saya lebih senang menyebutnya encouragement lah ya, sustainable encouragement. Jadi yang memberi semangat kepada para penerima ini untuk lebih mandiri, berdiri di kaki sendiri. Itu lebih Ngasih penting. pancing kali ya Bu, bukan nyuapin. Betul. Ngasih pancingan jadi Ah, bukan gitu. nyuapin gitu. Ya Ah. itu yang paling, jadi nggak hanya nyuapin aja Iya. ya. Oke. Tapi semua bentuk program sosial pasti bagus ya. Tapi ada banyak variasinya ini. Gitu. Oke, kemudian untuk gambar rantai, ibu-ibu semua melambangkan persaudaraan yang erat antar anggota dan wanita, saling bersinergi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ini, persaudaraan, friendship, respect each other itu di next slide ya. Oke, sekarang selanjutnya Mas apa Bapak ya operasi. Oke. Ibu-ibu, organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan partisan yang bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai manapun yang berpusat di ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang menghimpun dan membina ISDA ASN melalui bidang pendidikan, ekonomi dan budaya. Jadi
masa yang banyak, misalnya punya anggota yang banyak, aduh mesti diincer deh, bagaikan gadis yang baru mekar-mekarnya. Terus semuanya pada ngelirik dan mau mendekat. Aduh, please ibu-ibu yang di sana hati-hati ya. Oke, tujuan kita adalah mensejahterakan anggota dan keluarga serta masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas SDM kita, kemudian mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD. Satu dari tujuan ini harusnya bisa diimplementasikan dalam program-program yang kita pilih, ya. Mendukung tercapainya tujuan nasional ini nggak harus, aduh tujuan nasional gitu banget ya. Nggak harus gitu banget ya Bu. Apa yang menjadi program di Kanwil atau di PTKN atau mungkin di kita ya di pusat ini yang bisa kita support, ya itu aja yang kita bisa. Dan itu udah salah satu jalan pembuktian bahwa kita ini mendukung tercapainya tujuan nasional. Banyak banget, alhamdulillah nih kita harus berterima kasih kepada Ibu Wakil Penasehat dan Ibu Ketua serta pengurus-pengurus daerah. Tepuk tangan dong, aduh. Ini pengurus kita yang di pusat, ibu-ibu keren-keren banget. Kalau ada kegiatan, aduh udah langsung brek gitu, nggak usah gimana-gimana, tahu-tahu saya langsung jadi gitu ya. Jangankan kok yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang dadakan saya minta cepet gitu aja, langsung gitu, Langsung muri. langsung. Iya. Padahal Menteri Kesehatan aja belum. Menteri Kemenak. Sombong dikit ya kita ya. Iya, iya dong. Sombongnya tapi dalam rangka kita. Nggak, kalau saya begini ngelihatnya Bu Iva, banyak banget program yang kita laksanakan di di pusat yang kemudian melibatkan Kanwil dan PTKN itu yang benar-benar memang mendukung tercapai tujuan nasional. Lintas kementerian melulu ngomongin tentang apa tuh kawin Kawin dini, kawin anak. oh kawin anak. Saya Iya. langsung sensitif nih kalau ngomong kawin. Kawin anak. Aduh ibu-ibu yang di Zoom, ini kita ngobrolnya santai ya Bu. Kita nih temanya ngobrol santai. Jadi kalau banyak guyon ya harap maklum. Biar ibu-ibu di sana juga nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Oke, sampai mana tadi kawin ya? Kawin anak. Program, tidak hanya program Nah, pemerintah. kita juga mendukung tentang stunting, ya, penurunan angka stunting, kemudian kesehatan, bagaimana kita mengedukasi para perempuan, terutama di Kementerian Agama, juga di masyarakat luas, perempuan-perempuan pada umumnya tentang kesehatan diri, bagaimana kita menghormati diri dengan cara memberikan atensi kepada kesehatan diri kita sendiri dalam tes IVA dan SADARIS kemarin yang alhamdulillah tanpa disangka-sangka malah dapat rekor muri, rekor dunia bahkan karena belum ada Bu. internasional ya, karena memang belum pernah ada satu momen yang dilakukan segitu banyak perempuan melakukan tes IVA dan SADARIS bareng-bareng. Itu bahkan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ini orang diperiksa hari yang kita lakukan. Jadi, kita tepuk tidak tangan dong buat kita semua. kita tidak diperiksa. Saya yakin Badan Litbang, keagamaan dan lain-lain. Jadi saya selaku pribadi dan sebagai penasihat, terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak pada ibu-ibu atas koordinasinya, atas kesempatannya berkali-kali. Oh, hari disabilitas juga yang kemarin kita juga berkoordinasi sama Pendis untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan macam-macam. Artinya isu-isu nasional itu sedang kita rengkuh ibu-ibu. Gitu. Jadi begitu banyak pembinaan mental dan spiritual anggota agar bertakwa kepada Tuhan, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, membina anggota dalam mempertumbuh persatuan dan kesatuan, meningkatkan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan kepedulian sosial. Nah kalau untuk pembinaan mental dan spiritual kita banyak, pasti ibu-ibu saya sering tuh dengar pengajian-pengajiannya yang dilakukan oleh ibu-ibu kita ya, baik di Kanwil maupun PTKI, kabupaten kota. Jadi memang sarana pengajian itu bisa dipakai untuk bersilaturahim rutin setiap bulan gitu ya, sambil ngobrolin apa yang bisa mereka lakukan mungkin gitu ya. Dan pastinya di sana juga pengajian ini menambah wawasan dan keyakinan kita sebagai insan-insan beriman yang lebih bertakwa gitu lah kira-kira. Mungkin di agama lain juga mungkin melakukan itu ya Bu. Kenapa? Di agama lain mungkin ada Oh iya, yang pastinya begitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau yang namanya bersatu dan berpadu itu harusnya udah jadi sehat. Yang sekretaris ya jadi sekretaris, yang bendahara ya jadi bendahara, bidang ekonomi dan semuanya saling dan lain-lainnya dan semuanya saling membantu, saling bekerja sama.
seringkali kan ada yang sekretaris iya, bendahara iya, dirangkap-rangkap gitu. Sudah karena saya. mungkin nggak tahu deh, apa nggak karena nggak percaya orang lain atau memang nggak ada orang lain, Bukan nggak atau percaya orang, nggak I ada yang don't know pikir. gitu ya. Yang ketua juga kadang-kadang nggak berfungsi sebagai ketua, yang ya masih banyak permasalahan yang kita hadapi. Jadi ini yang seringkali saya sampaikan, Bagus agar ini. bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena memang ibu-ibu tahu nanti di slide berikutnya akan dijelaskan bahwa kedudukan-kedudukan kita di dalam struktur Dharma Wanita itu kalau bisa dibilang given ya given, tapi given bukan dari Tuhan ya, tapi karena gandum geret sama jabatan suami kita kan gitu. Gandum geret ini bahasa Indonesia ini apa meneh orang ngerti aku Ya, keseret-seret lah. Pokoknya gitu deh ya, gandum geret sama jabatan suami-suami kita. Suami kita jangan banyak Suami-suami kita. jangan suami-suami, salah ya saya ya. Oke, maaf ibu-ibu. Gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya suami saya jadi menteri agama gitu kan, secara auto gitu, kemudian saya menjadi penasehat karena memang ADART di Dharma Wanita ini mengatakan begitu. Pak Zainud jadi wakil menteri, Bu Halimah auto menjadi wakil penasehat. Begitu juga dengan Bu Ika dan lain sebagainya ya. Dan itu memang sudah jadi tugas kita mau nggak mau. Nah sekarang pertanyaannya kan tinggal ini posisi udah di tangan kita mau diapain? Gitu kan? Mau dibiarin aja, mau dicuekin aja, karena kan saya nggak minta, boleh aja kan saya bilang gitu ya. Iya. Banyak loh yang gitu, Iya. banyak loh kan saya nggak minta jadi ketua DWP di Kanwil ini gitu kan, ngapain saya suruh capek-capek mikirin gitu. Ada nggak sih? Ada ya. Nggak ada ya? Kalau Mata di sebelah Bu. Oh. Apaan sih tidak mau wanita itu cuma kumpul arisan gitu. Oh ngono, Iya, berarti makan gitu. oh gitu, berarti ngaji ngopinya kurang jauh Iya, ya. terus nggak kenal berarti. Berarti belum ketemu saya tuh. Bang ya, gosip Pak. dong. Iya. Belum ketemu saya tuh Iya. ya. Nanti kita ngajak ngopi bareng bareng. Ibu ya, jadi yang diambil PTKI di kabupaten kota, PTKN ya. Ayo kita kembalikan bahwa pada dasarnya ya memang posisi kita ini memang gak ada hubungan sama jabatan suami yang kadang-kadang kita nggak siap. But you know what, kadang-kadang di dunia ini tuh kan kita memang diposisikan, dibenturkan dengan kondisi-kondisi yang we have no other choice gitu, ya kan? Kita nggak punya opsi lain selain maju gitu loh. Kalau mundur kok ya nggak pantas, atau ke samping, ke kanan, ke kiri, terus mau jadi apa gitu kan? Opsinya cuma maju bareng-bareng, nggak sendirian gitu loh. Nah ini dan semangat ini goes two ways Bu Iva, berlaku dua arah. Di anggotanya sendiri pun juga harus support gitu loh, harus support. Kalau ada ketuanya yang baru, yang agak malu-malu, takut-takut, nggak pede atau gimana, disupport bareng-bareng. Kita barengan Bu, diceritain di DWP yang dulu-dulu tuh gini diceritain gitu. Jadi kayak saya dulu waktu awal itu, waktu saya inget banget tuh, saya ini intermezzo Bu Iva. Saya cerita 2 tahun yang lalu, Desember 2 tahun yang lalu, Pas ya. ketemu Bu Halimah sama Bu Ika, karena waktu itu perempuan ceweknya ini di Kementerian Agama waktu serah terima jabatan menteri itu cuma 3 gitu yang datang. Bu Ika tuh udah cerita macam-macam. Di DWP tuh gini Bu, saya tuh bungkusin sendiri, bantuan itu di emis ini yang tadinya di ini, saya beliin sendiri Bu, terus akhirnya dapat banyak. Saya inget banget tuh, cerita macam-macam, saya dengerin aja. Padahal saya tuh nggak ngerti apa-apa Bu. Ini ngomong apa sih? Emis itu apa sih? Apalagi tuh. Bener, saya dengerin aja. Saya nyebut nama Bu Halimah aja ketukar-tukar. Padahal waktu itu cuma berdua. Saya pikir Bu Halimah tuh namanya Bu Ika. Bu Ika tuh namanya Bu Halimah. Beneran sampai Bu Halimah. Enggak, saya Bu Halimah bukan Bu Ika. Saya Sekarang selalu remember banget itu ya. Betapa foolishnya saya waktu itu atas ketidaktahuan. Dan itu kalau tidak disupport sama ibu-ibu yang sudah eksis, itu makin gak pede Bu gitu. Nah untungnya saya disuruh sama orang-orang keren dong, ibu-ibu keren dong, macam Bu Iva, Bu Ika, Bu Halimah, Bu Hilda, Bu Yuni, Bu Adu, Anis dan lain sebagainya yang ada di pengurus pusat ini. Nanti saya kalau nyebutin satu-satu bisa selesai sampai sore ya Bu ya. Jadi mohon maaf ya nggak bisa semuanya aja. Yang itu membuat saya bersemangat gitu ya, untuk bisa menata diri dan belajar. Itu yang paling penting. Nah ini juga berlaku juga dengan ibu-ibu di Kanwil ya, itu dulu Bu. Jadi kalau bagi yang baru-baru nih,
ayo cepat menyesuaikan diri, mengerti tentang gimana sih program kerja baik yang di pusat ataupun yang di tempat ibu bertugas sekarang, ya. Jadi adaptasi itu penting. Dan salah satu modal perempuan itu kan kita punya daya resiliensi yang tinggi, ya, daya adaptif yang tinggi. Jadi kalau kita mau melakukan atau menggunakan paringane Gusti Pangeran ini dengan baik, kekuatan beradaptasi ini dengan cepat, itu akan sangat bermanfaat lah kira-kira, karena kita sudah diberi keunggulan gitu untuk bisa beradaptasi cepat, tinggal mau apa enggak, ya. Oke, aku tadi sampai mana? Meningkatkan pengetahuan. Oke, ini tadi kita udah bahas ya gimana bidang pendidikan berperan banyak. Kemudian jalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ibu-ibu, kalau selama ini berprogram hanya mengandalkan iuran anggota, saya percaya ibu nggak bakal kemana-mana, jalan di tempat pastinya. Kenapa? Karena kalau saya nih ya, misalnya saya Bu Anis, ayo iuran dong, kita mau bikin bansos nih, ada gempa nih misalnya ya. Oke, kali ini oke gitu ya. Kemudian bentar kan ada gempa lagi. Masa iya kita mau minta lagi buat iuran kan gitu, ya kan? Atau kita mau berprogram apa, ngadain pengajian ataupun seminar yang mendatangkan narasumber, bingung deh, nggak ada duitnya, ya kan? Nah ini selain bidang ekonomi yang selalu kita encourage untuk berkembang ya, yang berikutnya itu adalah tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ibu-ibu di daerah maupun di pusat ya, saya percaya di daerah juga banyak perusahaan-perusahaan itu yang membutuhkan, biasanya kan kita kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan ataupun badan ataupun lembaga yang memang kita kenal ya, ada punya histori koneksi sebelumnya, punya histori kerjasama sebelumnya gitu kan. Dan ini kita gunakan aja ibu-ibu. Misalnya di Kanwil A dulu pernah kerjasama dengan percetakan B untuk membuat buku yang banyak apa gitu ya, tentang apa gitu. Kita minta aja, pasti mereka ada, karena memang aturan peraturan pemerintah itu mereka harus menyediakan dana CSR untuk pengembangan sosial kemasyarakatan. Dan ini kalau memang sejalan dengan program kita, pasti akan silaturahminya yang dijaga dan kerjasamanya ya, agar tidak hanya jendela aja yang terbuka, tapi juga pintu-pintu lain juga terbuka. Gitu ya Bu Ifah ya. Oke, lagi terus meningkatkan kepedulian sosial. Ini kita nggak usah bahas deh. Ini kan paling sosial banget ya, kepedulian sosial ini udah deh. Cuman gini Bu, memang iya sih kita itu pastinya lebih mengutamakan kalau masalah bantuan-bantuan, menjenguk, kemudian siapa ya, pokoknya bansos lah ya. Memang iya kita selalu kalau di ajaran agama itu kayaknya mendahulukan keluarga, gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya perlu dievaluasi lagi keluarga yang seperti apa yang perlu kita bantu. Misalnya gini Bu, sampel aja waktu pandemi kemarin. Ini contoh aja Bu ya, contoh bagaimana kita bisa membuka wacana dan melebarkan subjektivitas kita, menempatkan diri kita ke tempat yang lebih tinggi, yang nggak bisa melihat lebih luas gitu kan kira-kira ya. Kita kasih suman kan ya, manusia suman nggak bisa kerja gitu ya. Nah, ibu-ibu di kita ini kalau berdasarkan evaluasi saya ya, evaluasi kami itu lebih banyaknya dihabiskan untuk keluarga di Kementerian Agamanya sendiri, padahal mereka berada banget gitu loh, rumahnya bagus, mobilnya banyak gitu ya, masih disambangi, kasih sembako yang mungkin buat dia tuh receh banget gitu loh. Padahal di sebelahnya itu ada masyarakat umum lah yang bukan keluarga Kementerian Agama yang mereka itu nggak makan kalau nggak kerja, tapi luput dari perhatian, luput dari sasaran, karena kita upuk-upuk di diri kita sendiri gitu loh. Oh, siapa tuh Kementerian Agama nih yang kena COVID, terus di ini nggak peduli misalnya orangnya kaya, misalnya dirjen gitu dia. Jadi tolong ibu-ibu besok lagi kalau bikin bansos, spread your wings ya, lebih mengena ke memang masyarakat yang membutuhkan. Jangan mengkotak diri hanya melulu di Kementerian Agama saja Bu, ya. Ini peran kita ini kalau bisa malah digaungkan keluar. Ini loh Kementerian Agama, do something for everybody else gitu loh. Kalau kita upuk-upuk dari kita untuk kita, oleh kita, itu bagusnya di koperasi, di bidang ekonomi. Tapi kalau di sosial enggak gitu ya. Kalau di sosial enggak. Gitu ya Bu Ifah ya. Ini
in case di tempat-tempat ibu nanti ada hal seperti ini lagi, tolong perhatiin justru yang memang orang-orang ini yang kalau terima sembako kita itu, aduh terima kasih ibu, alhamdulillah, berasa banget gitu loh. Daripada sama keluarga kita yang memang sudah kaya dikasihnya sama pula, atau malah kadang-kadang gini, bapaknya itu kan orang kaya, masa kita ada ngasihnya segini, kita tambahin kok, gagal. Ya kan, malah tambah salah-salah itu. Itu ya Bu. Tapi pada esensinya semua bagus. Cuma tolong sasarannya lebih diperlebar lagi gitu ya. Waktunya ya untuk terlibat. Iya dong, biar kerasa. Jadi orang tuh ngeliat ini loh Dharma Wanita Kementerian Agama. Mau di PTKN, mau di Kanwil, kabupaten kota. Show us, show ourselves to everybody, to the society. Tidak hanya ke kita kok gitu loh. Kalau kita sih insya Allah udah tahu siapa kita gitu ya. Oke, next Mas. Oke, Ibu, ini secara singkat struktur kita dari penasehat, wakil penasehat, ketua, kayaknya ini Ibu udah ngerti ya, sekretaris bendahara, kemudian ada juga setara dengan UPUP, Kanwil PTKN, Asrama Haji, dan Delisbang. Nah, kan kemana kabupaten kota memang berkoordinasi, berkoordinir dengan Kanwil. Kemudian untuk Balai Litbang dan BDK Provinsi bekerja sama nanti dengan Bu Kiptiah di Balai Litbang gitu ya. Begitu nanti strukturnya ini saya rasa ibu sudah tahu semua ya. Oke, next. Oke, yang ini adalah kelengkapan organisasi kita Ibu yang dibutuhkan agar kita bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama adalah landasan kerja ADART. Saya tanya dong, apakah ada dari ibu-ibu semua yang bernasib sama seperti saya yang belum pernah baca ADART kita Bu? Gini deh, Suruh angkat tangan Bu. suruh angkat tangan. Coba angkat tangan deh yang di sini aja dulu. Sekarang saya mau lihat yang di ini, yang di Zoom, Mas bisa ditampilin ya audiens partisipan yang di Zoom Mas. Sebentar aja. Bisa nggak Mas? Ditampilin audiens. Itu orang Solana itu Sandre. Oh, Itu buku Solana. Ya baru lihat. Tolong raise your hand dong. Masih dibangkep. Masih dibangkep. Bukan yang ini. Orang daerah sohak. Yang PPT saya tuh diganti sama itu bisa nggak? Karena kesibukannya barangkali bukan. Ya wes lah, kayak kangelan. Nah ini, ibu-ibu, tolong dong angkat tangannya siapa yang belum. Jujur aja, ini main jujur-jujuran sama saya ya, karena saya juga sudah open myself to you. Coba angkat tangan, coba ibu yang belum pernah baca ADART merah ini. Ayo mana? Aku kok nggak lihat. Jangan diganti-ganti Mas. Jangan diganti-ganti Mas. Ya? Oh, oke. Dia Kalau lihat aku yang jadi nggak bisa lihat partisipan. mana yang angkat tangan mana yang enggak. Oh banyak. Oh banyak ya. Baiklah kalau gitu berarti kita Bu nasibnya sama. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Yuk Mas kembalikan. Berarti bidang ekonomi Bu suruh memperbanyak. Hah? Suruh memperbanyak bidang Oh, ekonomi. oke. Kalau itu silakan Iya. nanti ditelusur sendiri sama Bu Ida dan Bu Dipa ya. Saya nggak mau. Baik, ADART ini sebagai landasan kerja kita karena kemarin-kemarin kan sempat bingung tuh yang di PTKN itu kalau mau dikukuhkan siapa yang mengukuhkannya, kalau Kanwil itu yang ngukuhin siapa ya, semuanya ada di ADART ya ibu-ibu ya. All you have to do is read and get the book gitu ya. Kemudian program kerja, nah program kerja yang disusun pastinya nanti kita sesuaikan. Ada kalau kami di pusat pastinya menyesuaikan dengan ada beberapa program turunan dari DPP pusat. Begitu juga dengan ibu-ibu di Kanwil dan PTKN maupun kabupaten kota nanti ada program-program turunan dari kami gitu di pusat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu membuat program kerja sendiri yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang ada di sana. Ya apa aja seperti yang sudah selama ini dilakukan ya. Kemudian adanya evaluasi ini juga penting Bu, ya kan? Jadi tidak hanya bikin program barbar gitu aja, besok bikin lagi gitu-gitu lagi, misalnya ada kesalahan diulangi lagi, ada kekurangan bukannya diperbaiki tapi dibiarin aja karena tidak adanya evaluasi. Jadi evaluasi ini penting. Bisa saya bekerja sama dengan pihak luar, besok lagi siapa ya, itu kan juga perlu evaluasi. Ternyata kalau perusahaan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ini. Oh, berarti kita harus bisa siap-siap kalau kita bekerja sama lagi dengan perusahaan lain next program, gitu ya ibu.
satu industri yang sudah hampir punah ya, mesin ketik ya. Aduh, ya gitu deh. Ada sarana prasarana, kemudian ada sumber daya manusia ini pasti kepengurusan, anggota dan lain sebagainya ya, penasehat, pembina. Oke, next. Unsur dan kelengkapan organisasi, oke. Dari manusianya ada pengurus dan anggota, kemudian landasan kerja seperti tadi yang saya sampaikan, ada ADART, juklak, pedoman dan lain-lain, ada semua Ibu. Jadi nanti kita bisa mengacu ke sana. Bagaimana sih Kanwil itu seberapa jauh sih bisa membantu ke DWP Kanwil? Kemudian kementerian sini di pusat ini seberapa jauh sih bisa memberi bantuan secara safe and sound untuk DWP? Program-program seperti apa sih yang bisa kita akupasi bersama? Contoh seperti kemarin waktu Hari Disabilitas Internasional itu kita kerjasama dengan PSG membuka kesempatan tempat kepada kita untuk bisa bekerja sama, dan ini suatu hal yang mungkin juga bisa diterapkan oleh ibu-ibu semua di Kanwil maupun di PTKS ini. Kalau di PTKS itu kan saya rasa banyak banget program kerja ya, apalagi dengan kerjasama dengan PSDA. Bu, jangan disia-siain ya, berdekat-dekatlah itu dengan PSDA karena banyak sekali irisan program kerja yang bisa disinkronkan, bisa dilinearkan, bisa disejajarkan, gitu ya. Begitu juga nih yang di pusat, nanti mungkin dengan Direktorat Jenderal lain kami juga akan membuka dan meminta peluang untuk bekerja sama. Catat ya. Nanti disampaikan ke Pak Dirjennya ya Bu. Bilang aja Ibu penasehat minta kolaborasi program gitu. Udah minta ya Bu. Minta tapi sedikit maksa ya. Oke. Kadang-kadang maksa itu diperlukan tuh hal Masih ada Pak Kaban loh, bukan Pak Dirjen aja, ada Pak Kaban juga. Pak Kaban, oh Kaban, kepala badan. Oh iya, maksudnya Dirjen dan kepala badan dan selevelnya dan lain-lain sebagainya lah ya. Di Kanwil maupun PTKN pun begitu ya, apalagi kalau Pak Rektornya ini sangat concern dengan program-program isu-isu yang memang berkaitan dengan anak dan perempuan, pasti mau lah merengkuh DWP-nya gitu untuk bekerja sama ya. Beberapa PTKN yang Dharma Wanitanya sempat bersilaturahmi dengan saya juga, peran Pak Rektornya juga luar biasa suportif gitu ya. Jadi bantuan itu tidak melulu berupa duit ya Bu. Bantuan itu bisa berupa program yang bisa dikolaborasi gitu ya. Jadi jangan melulu duit enggak gitu ya. Enggak juga. Jadi bantuan tuh banyak banget. Oke, kemudian adanya administrasi, pedoman tata persuratan kearsipan, pedoman administrasi keuangan. Nah ini untuk administrasi ini bagi ibu-ibu pengurus yang kebetulan jadi sekretaris dan bendahara bisa belajar sama Bu Ifah. Bendaharanya Bu ini ya, Bu Yuni. Tanya aja gimana sih cara surat menyurat standar yang ada di DWP itu. Jangan ngarang ya Bu. Jangan ngarang ya, karena logonya, kemudian tulisan Dharma Wanita Persatuan itu juga sudah pakem Bu, yang sudah diatur. Penyusunan nomor surat pun juga sudah disusun gitu ya. Jadi jangan asal gitu, karena kita punya aturan main untuk kearsipan ini ya. Artinya apa? Nanti program kerja ini seiring sama gitu, kompak banget, mulai dari kabupaten kota atau madrasah bahkan KUA gitu ya, sama semua yang sebenarnya ini bisa mengarah ke atas gitu, bisa jadi program yang di bawah, bisa program ke atas, dijadikan program yang di atasnya gitu ya. Kalau pedoman tata persuratan dan kearsipannya ini sama. Begitu juga dengan administrasi keuangan, ini penting pakai banget karena kita ini organisasi, banyak orang. Yang namanya organisasi itu kan melibatkan banyak human, nggak hanya satu orang gitu ya. Jadi kalau misalnya organisasinya DWP-nya udah gede, punya kas, ya tolong bikin rekening atas nama DWP, jangan atas nama ketuanya, jangan atas nama sekretarisnya, jangan atas nama bendaharanya, jangan. Tidak boleh ada personal account untuk Sudah lama sudah bendahara. menampung dana organisasi DWP. Ya Bu, bikin atas nama DWP Kanwil Sumatera Barat misalnya. Yang tanda tangan tiga orang berlaku 2 atau 2 orang. Biasanya sih 3 berlaku 2. Jadi ketua, sekretaris bendahara atau siapapun yang ditunjuk bayi surat kuasa berlaku 2 orang. Kenapa kok 2 orang? Ya harus ngeluarin duit, ya harus minimal 2 orang yang tahu. Yang kalau bisa ketuanya juga pasti tahu gitu ya. Kemudian kenapa kok 2 di antara 3? Ini jaga-jaga kalau misalnya yang satu berhalangan, yang 2 masih bisa. Kalau cuma 2
berlaku dua, artinya kalau satu berhalangan nggak bisa tanda tangan, duitnya nggak bisa keluar. Paham ya Bu? Oke, nanti ini perbankan silahkan komunikasi sama Bu Yuni. Kita insya Allah terbuka untuk konsultasi ya Ibu ya. Oke, siap. Bu Yuni bilang siap menampung pertanyaan dan macam-macam. Jadi nanti langsung ke Bu Yuni, jangan ke saya ya. Iya, saya juga jangan tinggal semua. Saya juga masih kegiatan di Hotel Jazz. Tidak dengan Ibu Mardiati. Sarana kantor, kalau kamar kantor dan kantor ini Jangan. kita pastinya masih nebeng-nebeng ya, sama di Kanwil, di TKN, di kita juga di pusat juga sama. Alhamdulillah semuanya diakomodir. Ada pamu Kita sudah punya kan masing-masing juga di Kanwil maupun PTKN maupun di badan-badan kita kabupaten kota semua ada kapan kantor bagaimana kita butuhkan. Nah dana ini monggo. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ini penting ya. Tadi saya sudah sebutin. Next slide please. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah jenis keanggotaan yang ada di DWP. Ada yang namanya anggota biasa, ada anggota luar biasa, anggota kehormatan. Anggota luar biasa itu maksudnya abnormal gitu. Termasuk saya ini, Nono. Hah? Oh sekarang masih normal ya, sebentar lagi saya nggak normal. Oh alah. Oke ibu, next slide mas. Oke, ini yang anggota organisasi DWP. Kita ini seperti yang sudah diterangkan, anggota kita ada istri ASN pastinya, di Kemenak ya, berarti istri ASN Kemenak. Jadi kalau bapak-bapaknya atau bahkan ibu-ibunya sendiri yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama itu auto sebenarnya menjadi anggota Dharma Wanita. Whether or not ibu itu aktif apa enggak, ini by choice pastinya ya. Pilihan ibu sendiri bagaimana mau menggunakan peluang kebersamaan ini bersama kita atau tidak, kan gitu ya Bu Ifah ya. Semoga sih semua anggota nanti berkenan lah ya untuk aktif bareng-bareng gitu. Kemudian ada istri TNI, istri Polri yang bertugas di lingkungan sipil. Jadi, sebentar ini saya juga lagi belajar nih ibu-ibu. Jadi ini misalnya gini nih, ada istri Polri, ada istri polisi yang ditugaskan di kita di kementerian. Berarti istrinya bisa jadi anggota? Oh no. Oh, saya baru tahu nih Bu. Sama-sama belajar nih. Baru nggak, saya cuma baca sekilas tanpa memahami. Ini loh pentingnya literasi. Jadi saya ini kurang berliterasi ternyata. Oke. Kemudian istri pegawai dan istri pensiunan serta janda pegawai perguruan tinggi negara. Istri pensiunan dan janda ASN. Jadi kemarin dua kali kayaknya ya Bu Hilda ada kegiatan DWP di Pendis, diundang juga itu yang janda-janda ASN yang sudah sepuh-sepuh dulu tuh, ya, dan senang sekali mereka itu semangat banget ketemu sama kita. Boleh Bu, jadi ini misalnya ya, kalau mantan kanwil dulu di suatu daerah gitu ya bisa ya istrinya masih sugeng dan pengen aktif di Dharma Wanita kita jadiin aja Bu, nggak apa-apa kita rekrut, bisa jadi anggota ya, anggota luar biasa kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya bisa Bu. Jadi saya tuh 2 kali ketemu sama mereka tuh seneng banget, mereka itu happy gitu bisa ketemu sama kita, terus mereka bernostalgia dulu suami saya di sini, bahkan ada juga yang memang beliau itu mantan ASN-nya. Nah iya gitu, bisa aja itu. Istri kepala perwakilan di luar negeri, istri staf ahli kementerian, istri ASN pastinya ya, pegawai ASN perempuan dan pensiunan ASN yang bersedia, ini tadi yang seperti saya sebutkan. Jadi Bu, bahkan kepengurusan di pusat pun juga banyak tuh ASN Kementerian Agama yang kita rekrut ya, Bu Sadia, Bu Ida, siapa lagi? Udah 2 aja, yang lainnya penggembira ya. Baik. Ibu Sandra pulang. Di bidang pemerintahan dan lain-lain. Ada acara nih. Ini anggota organisasi DWP. Oke, next slide. Oke, ini loh Bu yang disebut dengan anggota luar biasa seperti yang tercantum dalam anggaran rumah tangga pasal 2 ayat 2. Yang pertama istri menteri. Oh, jadi saya ini anggota luar biasa ya Bu itu. Istri luar biasa tapi sekaligus menjadi penasehat. Iya, maksudnya posisi keanggotaan saya ini termasuk anggota luar biasa. Oke. Kemudian istri gubernur dan istri wakil gubernur, istri bupati dan istri wali kota, istri wakil bupati, istri wakil wali kota, istri pemimpin BUMD dan seterusnya sampai PNS perempuan dan
Boleh makan itu PNS perempuan. Jadi kayak Bu Sadia, Bu Ida itu termasuk anggota luar biasa karena beliau PNS perempuan, gitu ya. Oke, next. Ini nanti slide-nya bisa dibaca ya Bu Ibu. Ini anggota kehormatan juga ada Ibu. Kalau di pusat ada istri ketua MPR, DPR, DPK, MA, DPD, artinya lembaga tinggi negara lah ya. Kemudian mantan ketua umum DWP, jadi Bu Erni Cahyokumolo itu bisa direkrut menjadi anggota kehormatan di DWP Pusat Bu, ya. Kemudian mantan ketua umum DWP sama nih, ketua DWP sama DWP. Oke, next slide. Sebentar saya minum dulu ya Bu. Oke, sebelum Ibu lagi minum-minum, kita semuanya mencoba ya, baik yang di luar maupun yang di dalam sini, silakan tangan kanannya diangkat. Iya. Yang kiri. Iya, takutnya lagi kaku-kaku ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu mohon berdiri, boleh yang di luar sana juga boleh berdiri. Yang Zoom berdiri juga. Kita akan mencoba berhitung. Bapak, ibu-ibu masih bisa berhitung nggak? Jadi caranya begini. 1, 2, 3. 1, 2, Ibu yang di Zoom 3. saya bisa lihat di sini kalau nggak berdiri 1, 2, loh. 3. Kakinya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sudah. Ya. Sudah minum. Jadi satu-satu. Diulangi Pak. Iya. Ayo kita mulai. Mana? Saya di mana berarti? Sini Ibu. Di depan sini. Baru kelihatan. Ibu. Maju lagi. Ada di mana? Bu Iva maju lagi. Lihat itu. Atau difokusin Mas kameranya di Nah, Bu Iva. ini. Nah ini ikut Bu Iva. Benar, kelihatan ya. Kita mulai, kita berhitung. Ibu DWP Pare-Pare terima kasih sudah berdiri. Oke, kita mulai ya Bu, dari tangan kanan dulu. 1, 2, 3. Kencang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1. Yes. Semuanya cepat ya. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yes. Nah, sekarang lagi bahasa Inggris dong. Dalam wanita itu. Iya. 1, 2, 3 ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi bahasa Prancis dong. Iya. Silakan. Iya. Siji telung. Siji telung ya. Ini kalau terusin pakai 256 bahasa. Yang ada di Iya, Indonesia. Di antara kita berdua gimana sih? Ibu nih Gimana harus terbuka, tidak ada dusta di antara kita gimana? Next slide. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, aduh setelah apa tadi? One two throw, sama Bu Iva ya. Apa tuh? Ong itu ya. Ong bersesong. Susah amat sih. Organisasi. Ngomong coba. Baik. Ibu-ibu udah nggak ngantuk kan yang di sini? Nah, di sini snacknya pasti langsung habis. Organisasi yang sehat, ibu-ibu adalah organisasi yang mampu berkinerja dengan baik dan berjangka panjang, umurnya sustain, berkelanjutan, enggak apa mau niku anget-anget apa bubur ayam. Nanti saya disensor ngomong itu. Anget-anget bubur ayam diaduk atau nggak diaduk, jangan ya Bu. Sustainable, berkelanjutan. Program kerja ini disusun
step by step berdasarkan apa yang kita bisa gitu ya, kemampuan kita, program apa sih kita mau maju kemana dibikin. Kinerjanya juga harus tinggi. Ya itu tadi, jangan angkat-angkat bubur ayam ya Bu. Ciri-cirinya yang pertama punya arah, ada directionnya. Ibu mau kemana? Ya, bidang ekonomi mau kemana, pendidikan mau kemana, sosbud mau kemana. Harus disusun dari awal tahun, jadi nggak ngira-ngira. Dulu waktu awal join kita suka dibutuhkan ya Bu Ika ya, banyak sekali program kerja yang asbun. Jadi dapat ide ini ujung-ujung bikin dong. Wah, untungnya perempuan-perempuannya keren-keren ini di sini ya Bu Ipa ya. Jadi kayak Roro Jonggrang itu diajak sama saya cetek gitu, wah bisa langsung jadi. Dan alhamdulillah lagi ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia itu support banget. Ya, jadi saya tuh 100 Windows yang sudah dari Sampai selesai kita. sediakan untuk terus mengikuti program-program. Di hotel Jazz. Accountability, artinya program kerja ini nyata, Bu, bisa dilihat, bisa diukur, enggak gelanggang. Mari kita menuju apa gitu misalnya ya. Jadi cita-citanya itu jelas ya, bisa diukur. Accountable, gitu ya. Sasarannya kemana? Kita ngomong masalah apa? Sumber dananya dari mana? Sasarannya nanti kalau oke, partisipannya nanti setelah program diharapkan bisa apa? Kemudian adakah program lanjutan dari program yang mau disusun ini? Bisa kita bisa kerjasama sama siapa? Itu kerjasamanya seperti apa? Habis itu ngapain? Sustainable dan accountable, bisa diukur ya. Koordinasi dan kontrol. Ini tadi sama seperti fungsi evaluasi, koordinasi pasti ya. Nggak bisa Bu, kita ini mau di pusat ini nih kita harus jujur ya, tadi kan judulnya tidak ada dusta di antara kita ya. Banyak banget Dharma Wanita organisasi kita ini di daerah itu yang anggotanya sih kalau ditanyain banyak. Ada berapa Bu anggotanya? 30 Bu, 40 Bu, ada yang 50 Bu, wah lumayan gitu. Yang kerja berapa Bu? Yang kerja berapa? Paling ya kui-kui, woi. Ya Pak Ida. Ya tuh Bu, yang kerja ya itu, yang mikir ya itu, yang golek dana ya iku, sing laporan ya iku lah. Kayak one man show or maybe two women show gitu aja. Padahal ini organisasi perlu kolaborasi, perlu kerjasama dan semuanya. Gak bakal kemana-mana, kalaupun program itu jalan, saya pastikan gak bakal lama. Dan gak bakal sustainable juga, karena orang kalau dipakai kerja terus sih capek. Atau kalau misalnya terpaksa, atau kalau kerja ini sewu, kan kita nggak ngerti ya apa ya agenda ataupun motivasi supaya ngomongnya belajar nih ibu baik di sini maupun yang di Zoom ya. Kita nggak tahu motivasi seseorang itu kalau kerjanya banget bang, disuruh kerja sendiri kok mau ya? Kok mau ya? Ada apa nih? Ya, ada apa nih? Saya malah justru curiga kalau ada seorang ibu atau dua orang ibu yang teman-temannya nggak kerja, maksudnya nggak bantuin, kok mau? Terus-terusan lagi, ini ada apa? Di agenda, apa pengen dekat sama istri kantornya, apa pengen dekat sama istri rektornya, pengen dekat sama istri sekjennya, Ibu Eni kali ya. istri wamen atau istri menteri, Iya. istri ya, ibu malah ada bukan? Oh iya, ya karena kan kadang-kadang gini Bu, nah ini juga ngomongin masalah apa ya, misplacing dari power yang mereka pikir mereka punya. Gue udah gelap banget saya ngomongnya nih. Gini Bu, misalnya nih saya seorang istri dirjen, istri menteri deh, enak aja. Ngapain turun udah di atas, udah gimana? Kasih contoh kalau salah ini gimana? Saya seorang istri menteri dong, bisa nyuruh siapa aja yang di kementerian ini buat ngelakuin apa yang saya mau dong, termasuk dalam segala macamnya. Bisa saya begitu? Bisa, kalau saya mau. Ibu-ibu di kantor di PTKN juga bisa. Terus anggotanya juga ngopo, pengurusnya juga ngopo, terus esensi dari organisasi ini juga ngopo, kan gitu ya. Bukan itu intinya. Yang pertama, kita sudah salah menggunakan apa? Bukan power juga, karena kita juga nggak punya power apa-apa sebenarnya. Ya, nggak punya wewenang apa-apa saya ini di kementerian ini kan. Saya bisa tanya juga kali minta tolong itu pun juga kalau mereka suka rela menolongnya. Nggak bisa maksa-maksa kayak gitu. Kalau saya aja nggak bisa, berarti ibu-ibu yang di Kanwil dan PTKN lagi nggak bisa lagi dong nyuruh-nyuruh karyawan yang bisa buat lakuin apa yang ibu mau.
bahkan untuk melaksanakan program DWP gitu. Kalau sampai ada pengurus dan anggota yang bukan DWP yang lakuin, maksudnya oke lah kalau Anggia bantu nggak apa-apa, tapi kalau pengurusnya juga kerja gitu loh. Tapi kalau yang lakuin ini karyawannya, sedangkan pengurusnya nggak ngapa-ngapain, berarti ada yang salah ini. Nggak jalan, organisasinya nggak jalan, ya kan Bu Iva? Jadi fungsi leadernya juga belum jalan, fungsi keanggotaan dan kepengurusannya juga nggak jalan. Belum lagi kita ngomongin masalah koordinasi, kontrol environment, bla 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 ini. Sampai sini aja udah selesai itu, berarti harus diselesaikan dulu masalahnya. Jangan gitu ya Bu. Ayo kita perbaiki sama-sama bareng-bareng ya Bu Iva. Oke, kemudian ada koordinasi dan kontrol tadi udah, environment dan values. Nilai apa sih yang mau kita sajikan dari program yang kita buat ini? Misalnya kayak saat ini saya mau ngajak ibu-ibu untuk mengenal lebih jauh lagi tentang organisasi ini. Value-nya apa? Saya pengennya misalnya ibu-ibu baik ketua, pengurus maupun anggota itu ngerti cara menempatkan dirinya, berfungsi sesuai dengan fungsinya, dengan porsinya, tidak terlalu overpower, juga tidak less power artinya apatis gitu ya, nggak juga gitu ya. Bareng-bareng sekaligus juga saya pengennya nanti setelah acara ini ibu-ibu lebih ngerti lagi, oh ternyata posisi saya itu dibutuhkan, oh ternyata fungsi saya itu bisa dimanfaatkan dengan baik kalau saya mau, tanpa harus punya agenda pengen dekat sama Pak Istri Menteri misalnya, istri Kang Arwil misalnya, istri Sekjen misalnya, nggak usah ada agenda seperti itu Bu. Lebih sustain nanti keberadaan ibu DWP. Orang yang biasanya cuma mau kerja karena pengen nempel sama istri kandung atau istri PTKI, istri rektor, itu begitu ada pergantian selesai juga dia Bu. Atau dia akan mengulangi hal yang sama ke istri rektor atau istri kandung yang baru, karena itu penyakit berulang Bu. Ya nggak? Ya kan? Udah ngomong aja, saya juga nggak pernah kok di posisi ibu-ibu jadi Bu. Nah iya, jujur saja wes. Nggak bakal sustain. Tapi kalau ibu memang kerjanya sesuai porsi, memang untuk organisasi, siapapun dan kapanpun, siapapun pimpinannya, kapanpun waktunya, keberadaan ibu akan sangat dibutuhkan. Ya orang-orang yang suka nempel-nempel bekerja karena ada agenda itu, yang lain-lainnya pasti enak kok ngeliatnya. Ya nggak sih? Iya, betul sekali juga ya. Bahasa saya terlalu gaul ya Bu ya. Mohon maaf ya beginilah saya gitu ya. Pasti bikin teman-temannya yang lain tuh jadi geleh, bener nggak itu bahasa Sunda ya, jadi geleh gitu, jadi apa sih ini, lebay banget sih ini. Makanya Bu Ika tuh jangan lebay-lebay banget Bu kalau ngomongin tentang saya tuh. Iya. Ibu punya alarm ya, punya alarm. Kita semua tuh sebenarnya punya tuing kok, kalau ngerti tuh udah kerasa aja tuingnya udah semua dari kita itu punya sense of something like this tuh ngerti gitu. Jadi dilihat juga nggak enak sama temennya, juga secara sustainability organisasi juga kerjanya juga paling juga selama gitu aja, selama tidak ada hal yang menguntungkannya dia juga nggak mau ngapa-ngapain ya gitu. Jadi ayo bareng-bareng tanpa agenda pribadi, barengan aja wis pokoknya, karena ini manfaatnya juga banyak untuk kita sendiri loh. Saya itu ya Bu sebenarnya kalau ada seminar-seminar, apalagi ya kalau dengan narasumber yang sangat-sangat capable Bu Iva, itu ilmunya tuh saya pokoknya aku harus jadi SpongeBob hari ini, harus jadi SpongeBob, nyerap semuanya jadi spons, nyerap semuanya yang dia bilang, yang dia sampaikan gitu. Jadi manfaatnya luar biasa gitu ya Bu. Oke. External orientasi keluar. Jadi ini yang saya maksud tadi, saya contohkan dalam bantuan sosial ya. Ini hanya salah satu saja. Pada saat kemarin tes IFA Sadadis, kita pun juga membuka peluang dan welcoming ibu-ibu semua perempuan yang non dari Kementerian Agama pun dari umum, itu artinya kita sudah external orientation gitu ya ibu-ibu ya. Begitu juga pada saat kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang bukan di luar Kementerian Agama, itu artinya kita sudah external orientation. Orientasi kita udah nggak kuprut di kita aja gitu loh ya. Udah waktunya eksistensi kita itu dirasakan oleh masyarakat. Motivation ini jelas, tadi saya sudah jelaskan. Capabilities ini bisa diasah Bu melalui program yang Ibu bikin maupun dalam pergaulan sehari-hari, dalam silaturahmi sehari-hari ya Bu Iva ya.
Saya tuh kalau sering ketemu sama Bu Iva, Mas, ini boleh nggak kameranya agak di zoom biar berdua sama Bu Iva? Jangan buka saya aja gitu, kasihan ibu-ibu bosan lihat. Jadi kalau habis saya tuh kalau habis ketemu sama ibu, ngobrol sama Bu Iva, Bu Yuni, Bu Ika dan ibu yang lainnya itu selalu ada value baru, selalu ada knowledge baru, selalu ada informasi baru, selalu ada kayak vibes baru gitu yang saya terima. Dan itu luar biasa kalau kita mau membuka hati dan ruang kita untuk membuka hal-hal seperti ini dengan cara silaturahim. Jadi bagi ketua, baik di Kanwil, PTKN, kabupaten kota, kita itu sebenarnya kalau boleh saya bicara ya Bu, jangan terus menempatkan diri kita tuh kayak yang tahu semuanya gitu loh. Malah justru yang ada sebenarnya kita tuh belajar banyak dari teman-teman ibu di sekitar kita. Ya, saya itu dulu datang nggak ngerti apa-apa, tapi setiap hari saya silaturahim dengan ibu-ibu pengurus maupun anggota di setiap kali rapat ataupun kegiatan, event atau apapun itu selalu ada value baru, selalu ada kemampuan baru yang bisa saya kembangkan di diri saya sendiri. Jadi sebenarnya manfaat terbesar itu berorganisasi ini nggak untuk siapa-siapa, but ourselves gitu ya. Yang itu minimal yang saya rasain ya. Syukur-syukur ibu-ibu yang di sana dan di sini bisa merasakan hal yang sama. Dan motivasinya dan capabilities kita pun juga tetap meningkat. Kemudian ada inovasi dan leadership pasti ya. Setiap kali kita berwacana, Bu, kalau kegiatan kita lakukan sendirian, idenya paling itu aja. Ya kan, mentok aja kalau yang mikir cuma satu atau dua orang, kui wae. Tapi kalau kita bersama-sama bekerja sama yang bikinnya banyak, itu juga pastinya akan menimbulkan menelurkan ide-ide baru yang fresh gitu. Nah ini dibutuhkan kebijakan juga dari seorang ketua dan pengurus yang pastinya ya untuk bisa menampung ide-ide ini, kemudian membicarakannya. Ingat tuh Bu, falsafah kita itu Pancasila, yang di sana itu semua keputusan juga berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi kalau ngomongin mau piknik kemana, mufakat Bu, suara terbanyak ke mana gitu ya. Jangan jadi manut ibu, walah Bu Ika ini senangnya manut ibu, walah enak aja manut ibu. Mau saya nggak ngerti lu sih kemana. Itu contohnya. Begitu juga dengan program apa yang mau ibu susun, ngomongin, disepakati bareng-bareng. Artinya kalau itu sudah menjadi suatu keputusan rapat yang disepakati sama-sama, semua anggota dan pengurus dan ketua juga harus nyengkuyuk dan menghormati keputusan rapat itu. Kalau misalnya ada yang keberatan, ngomongnya pas di rapat. Jangan di belakang setelah keputusan diambil, oke, kemudian dia jalan sendiri semau-maunya, ya jangan begitu. Itu namanya tidak menghormati keputusan rapat, tidak menghargai orang lain, dan itu sangat jelek. Kasih pas dulu ibu, subhanallah. Banyak yang seperti itu kan, menelikung dari belakang. Ya enggak sih, saya paling benci orang seperti itu. Sok pintar, saya bilang. Orang boleh merasa pintar, tapi sampaikan itu baik-baik dengan cara yang memang pintar, di forum yang memang pintar gitu loh. Jangan kok terus udah diputusin, dia diem aja waktu rapat, tapi pas eksekusinya dia ngambil keputusan sendiri yang melenceng dari pembicaraan, dari kesepakatan. Jangan seperti itu ya Bu, walaupun ibu senior di sana, walaupun ibu misalnya istri dirjen, misalnya ibu istri kanwilnya, istri apa kuwi? Nek istri kanwil ya Bu? Kan kemenak misalnya. Jangan ya. Jangan. Rapat, keputusan rapat itu bulet. Ya, yang kita hormati enggak hanya manusianya aja, tapi juga majelisnya. Itu ya Bu, dicatat ini tolong. Karena pasti banyak terjadi di luar sana hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita nggak mulai menerima dan menjunjung konsep musyawarah untuk mufakat dan menghormati kemufakatan itu, yang akan repot nanti ke depannya, ya, nggak akan baik hasilnya. Oke, next. Ini perlu nggak sih aku jelasin? Tidak usah hanya Bu, tadi sudah masuk di Tadi udah banyak deh kayaknya. Ayo next. Ini yang penting ini bagaimana organisasi dikatakan berhasil. Ini sangat penting. Ibu Jadi telepon kita tadi? bisa mengevaluasi apakah DWP Persatuan Kemenak RI ini berhasil atau tidak, bisa mengevaluasi lewat sini. Oke, ibu-ibu,
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya esensi dari apa yang saya sebutkan tadi, yang saya jelasin itu slide yang ini ya. Bagaimana dalam organisasi kita ini dibutuhkan teamwork ya, dibutuhkan kerjasama yang solid, karena kerjasama atau teamwork ini itu akan mensupport kekuatan kita ya Bu ya. Jadi apa yang akan menggali potensi-potensi yang ada. Gak bisa saya bilang tadi sekali lagi, kalau yang kerja itu aja tanpa keterlibatan semuanya nggak bakal optimal, karena potensi yang ada itu belum tergali semuanya gitu loh. Nah ini Bu, bagi ketua-ketua baik di Kanwil, kabupaten kota, PTKN, badan maupun di pusat, harus mau membuka diri dan membuka hati untuk bisa menerima usulan, pendapat, tanggapan, kritik membangun dari semua anggota. Didengerin, ditampung, dibicarakan. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya kita anggap salah, dijelaskan dengan cara yang baik. Tidak ada, pokoknya nothing personal. Apalagi terus bawa-bawa, tidak nono tak wadul ke bapak, kita wadul ke bojomu, terus bojomu dicapak-capakin. Aduh, jauh-jauh dari yang kayak gitu ya Bu, jauh-jauh ya. Amit-amit. Iya, amit-amit sambil ketok-ketok meja. Jangan ya, nothing personal, dibutuhkan. Saya jadi ingat pepatah deh, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan ya. Saatnya seorang ketua, walaupun given tadi gandum gerek sama jabatan suami, mau nggak mau kita ini dituntut untuk dewasa Bu. Salah satunya mau menerima perbedaan dan tanggapan dari semua anggota ya. Gitu ya Bu ya. Dan ini yang nantinya akan membentuk teamwork yang akan membuat potensi kita semakin kelihatan potensinya ya. Oke, jadi kekurangan di satu anggota bisa tertutupi dengan kekurangan dan kelebihan dari anggota yang lain. Misalnya kayak saya kayak ini paling nggak bisa dan nggak sabar bikin PPT misalnya ya. Saya diminta jadi kayak gini nih, suruh ngomong gitu ya. Saya paling nggak bisa, ngerti apa yang saya omongin ngerti gitu loh. Tapi kalau suruh bikin PPT nggak bisa. Itu Ivan contohnya. Saya juga demikian Bu, kalau sudah suruh ngomong nggak kayak ibu. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Begitu ini iya ya, menyampaikannya enak banget ya. Oh ngono ya? Padahal sih cuma gitu doang. Oh ngono ya? Terus sekarang saya jadi nanya dong, wani piro gitu. Bercanda Bu, bercanda. Iya. Jadi gitu, kekurangan dari anggota yang lain pasti akan tertutupi oleh kelebihan yang lain kalau kita membangun teamwork yang benar. Gitu ya Bu Ifah ya? Oke, kemudian lagi tadi ada exchange. Nah, di dalam teamwork itu pastinya ada pertukaran ide, pertukaran pendapat yang semuanya harus diakomodir dan ditanggapi dengan positif. Ya Bu, diniatkannya juga dengan baik, tidak dalam rangka menjelek-jelekan yang lain ataupun mengunggulkan diri sendiri. Ini loh ibu gue, ya jangan seperti itu. Nah, itunya ditonton seperti dahulunya Ibu Ketua tadi, niatnya ditata. Kalau niat kita untuk organisasi, insya Allah juga akan lebih oke juga jalannya ke depan ya. Kemudian inspiration, nah ini juga inspirasi ini bisa kita dapat, ide, inspirasi ini bisa kita dapat kalau kita timun ini jalan Bu. Kalau kita bareng-bareng, kalau yang mikirin ketua aja dah, kalau ketuanya lagi suntuk mikirin apa gitu ya nggak bakal kemana-mana, gitu ya. Oke. Kemudian share, penting sekali untuk mendeliver ataupun menyampaikan apa yang menjadi ide-ide segar kita. Di-share juga kegiatan kita agar kebermanfaatannya pun terasa. Oke. Di dalam suatu organisasi yang sehat pastinya juga ada support each other ya. Harus saling support, baik dalam lingkup kepengurusan sendiri maupun support dari pihak ketiga. Kalau misalnya kita nih di pusat, support dari Kementerian Agama, support dari pihak ketiga, misalnya perusahaan-perusahaan atau perbankan yang memang bisa kita kolaps bareng-bareng, itu juga penting. Dan itu membutuhkan wacana bagi kita masing-masing, baik di daerah maupun di pusat, untuk membuka jalan untuk peluang ini ya. Kemudian trust atau kepercayaan, karena kalau nggak percaya ya gitu Bu, aku nggak percaya sama si itu, jadi aku kerjain sendiri semua. Capek di kitanya ya, gitu ya. Kepercayaan itu memang harus dibangun Bu, bukan given ya. Jadi kepercayaan itu bukan given, sekali lagi
Jangan mentang-mentang terus kita, tuh Bu Eni kemarin bilang kita harus percaya. Ya nggak gitu. Percaya itu harus dibangun. Kita pun juga harus merepresentasikan sebagai seseorang yang bisa dipercaya kalau mau dipercaya, kan gitu. Misalnya nih, rekening dipakai nama dia, gilirannya ditanya laporannya dia bilang kumaha engke gitu ya. Gimana orang bisa percaya? Kan gitu ya. Kumaha engke itu ya, bener ya? Kowe lah, ngono kae. Ya wis lah, bener nanti aja lah, gampang lah, apalah gitu ya. Gimana orang bisa percaya? Dalam sebuah organisasi, yes, dibutuhkan trust, but this trust is also has to be built. Nggak bisa ibu kita misalnya, ibu harus percaya sama saya kan istrinya menteri. Malah tunggu saya dengerin saya sendiri. Malah geli saya dengarnya itu dulu. Omongan saya mirip telegram. Artinya kita pun juga harus mendapat sama. Oke. Dan ini trust ini penting, Bu. Jadi kalau sudah diamanahi, tolong lakukan dengan semampunya, sebaik-baiknya. Kalau misalnya kok ternyata dalam perjalanannya kok aku diamanahi buat ngobrol atau nyari pihak ketiga nih, sponsorship, ternyata aku udah nyari kemana-mana kok susah gitu ya. Aku udah ngelakuin sebampuku, setahuku, aku kenalnya sama ini, tapi kok nggak tembus semua. Ngomong, Bu, ngobrol, dibicarakan, pasti ada jalan gitu ya. Itu artinya masing-masing ini juga berjalan dengan baik gitu ya. Jadi bukan kok terus diberi amanah nggak ngelakuin tapi minta dipercaya, ya nggak gitu juga. Beda loh Bu ya sama yang saya sampelkan tadi. Udah ngelakuin yang diamanahin tapi kok ternyata hasilnya belum sesuai yang diinginkan, diharapkan, terus minta bantuan, itu bukan berarti nggak amanah loh. Paham ya? Paham bedanya ya? Nah ini juga butuh butuh hati ya, keterlibatan hati kita untuk bisa menilai lah ya. Oke, terus apa lagi? Ada apa lagi tadi? Ada assist atau bantuan, pasti ini. Kita nggak bisa jalan sendiri, harus saling bantu agar kita bisa mencapai sukses itu. Artinya ada kolaborasi dari semuanya. Nggak bisa jalan sendiri, ya ibu-ibu. Oke, terus apa lagi nih? Oke, waduh, Bu Iva nih bikin PPT-nya pakai bahasa Inggris, Bu. Gali padahal nggak bisa. Nah, next. Ini udah saya sebutin. Ya, ini aja Mas. Iya, bahasa Inggris aku udah tidak bisa moco gini ya. Saya tahunya finally. Oh, finally. Iya. Kalau finally bahasa Prancisnya oke. Final. Ini aja, ini. Wah, nanti malah susah. Jadi ibu-ibu, mutual respect ya. Bagaimana kita menghargai yang mutual. Saya menghargai Bu Ika menghargai saya, Bu Halimah menghargai saya menghargai Bu Halimah. Mutual, artinya enggak bertepuk sebelah tangan kayak cinta bersolidaritas, nanti sakit ya. Kalau saya respect sama Bu Iva nggak respect sama saya, sakit hati saya. Ya enggak? Artinya respect itu harus mutual, sama-sama. Ya Bu, pimpinan juga menghormati bawahan, anggota dan pengurus dan anggota juga menghormati pimpinan. Jangan yang pimpinan